Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang perdagangan manusia atau human trafficking. Di sini kami terdiri dari beberapa orang, yaitu Angelita Sinaga, Sylvia Veronica, dan Muhammad Sikin. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata, kami akan memulai presentasi yang akan dimulai oleh Angelita Sinaga. Kepada Angelita Sinaga, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dari perdagangan manusia itu sendiri. Sebenarnya apa itu perdagangan manusia? Di sini dijelaskan bahwa perdagangan manusia atau biasa dikenal dengan istilah human trafficking merupakan tindakan perekrutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang melalui paksaan penipuan dengan tujuan memanfaatkan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Jadi korban dalam kejahatan ini dapat berupa laki-laki maupun perempuan dari segala usia dan dari semua latar belakang. Kemudian para pelaku perdagangan manusia ini seringkali menggunakan kekerasan atau agen ketenagakerjaan yang kurang serta memberikan janji palsu akan pendidikan dan kesempatan kerja untuk menipu korbannya. Maka dari itu, perdagangan manusia merupakan kejahatan terhadap individu yang membahayakan martabat manusia. Kemudian, jika dilihat dari data kasus perdagangan manusia di tahun 2019 itu terdapat 104 kasus, kemudian di tahun 2000 terdapat 2000 kasus, dan di tahun 2021 terdapat 173 kasus. Nah, untuk mengetahui sebenarnya perdagangan manusia itu apa-apa aja, yang pertama itu bentuknya ada pelacuran, termasuk juga eksploitasi, kemudian adopsi. Adopsi di sini adalah adopsi anak-anak, kemudian pekerja rumah tangga, perdagangan organ salah satunya, dan pengemis, yakni mereka yang berada di industri pornografi, distribusi obat-obat terlarang, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, terima kasih Angelita Sinaga. Selanjutnya kami akan mempersilakan kepada Sylvia Veronica untuk menjelaskan slide berikutnya. Pada Sylvia Veronica, dipersilakan. Baiklah, faktor penyebab perdagangan manusia yaitu diantaranya yang pertama faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab tindakan kejahatan perdagangan manusia. Kondisi kemiskinan atau sulitnya mendapat pekerjaan karena jumlah pelamar kerja masih besar dibandingkan jumlah penyedia tenaga kerja. Hal tersebut kemudian mendorong seseorang untuk mencari pekerjaan meskipun harus keluar meninggalkan kampung halamannya. Kemudian, kemiskinan yang berat cenderung mendorong seseorang untuk melakukan migrasi dengan harapan mendapatkan kehidupan yang layak. Hal ini kemudian membuat mereka gampang tergiur oleh ajakan seseorang untuk bekerja ke luar negeri atau keluar kota tanpa mengetahui apakah lembaga tersebut resmi atau tidak. Kemudian faktor pendidikan yang rendah. Karena rendahnya pendidikan di kalangan masyarakat, khususnya mereka yang mengalami kondisi kemiskinan, menjadi kesempatan bagi para pelaku untuk memperdayai korban. Pelaku menjanjikan pekerjaan tanpa harus memiliki tingkatan pendidikan yang tinggi, sehingga para korban mudah terbujuk, tanpa mempertanyakan kelayakan pekerjaan yang akan didapat. Kemudian ketika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang maksimal atau ilmu pengetahuan yang memadai, setidaknya mampu menelaah ajakan seseorang yang menjanjikan pekerjaan dengan hasil yang besar tanpa bekerja keras. Yang selanjutnya, faktor pengangguran. Selain faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan, faktor pengangguran juga merupakan salah satu penyebab kejahatan perdagangan manusia. Dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tidak memadai, memaksa para pengangguran ini melakukan migrasi ke daerah lain yang dianggap potensial. Tanpa mereka sadari, dengan melakukan migrasi
migrasi ke daerah lain yang tidak disertai dengan kemampuan atau keahlian khusus yang dimiliki membuat mereka terpaksa mau bekerja hanya untuk bertahan hidup di daerah. Bisa juga mereka dimanfaatkan oleh pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang menjadikan mereka sebagai ladang penghasilan secara cepat dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman dengan cara menyeluruh melakukan pekerjaan yang tidak sesuai. Perlindungan korban perdagangan manusia di Indonesia. Perlindungan korban perdagangan manusia diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sylvia Veronica. Selanjutnya akan saya jelaskan. Perlindungan terhadap korban. Di Indonesia, perlindungan korban perdagangan manusia diatur dalam pasal 43 sampai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Artinya, untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban, Lanjutannya, selain diwujudkan dalam bentuk dipidananya pelaku, korban tidak pidana perdagangan manusia juga diberikan hak-hak sebagai berikut. Hak kerahasiaan identitas korban, tidak pidana perdagangan orang dan keluarga sampai derajat kedua. Hal untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan diri dan atau hartanya. Hak untuk mendapatkan restitusi, hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah. Korban yang berada di luar negeri berhak dilindungi dan dipulangkan ke Indonesia atas biaya negara. 3 cara mencegah perdagangan manusia. 1. Memberi pengetahuan. 2. Memberitahu orang lain. 3. Berperan aktif untuk mencegah. Jika Anda melihat sesuatu yang mencurigakan dan membutuhkan penasihat, segera hubungi Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Baiklah, terima kasih. Begitu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kurang penjelasan yang detail terhadap pembahasan kami. Kami mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.